Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anak sekalian, Bapak doakan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan di tengah wabah yang sedang menghinggapi negara kita Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran fikih untuk Madrasah Aliyah di kelas 12 untuk semester ganjil. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas 3 hal, ada istihsan, kemudian ada masalah mursalah, dan ada juga istishab. Bapak harapkan ketiga ini kalian jangan sampai lupa, minimal garis besarnya. Bapak review sebentar. Istihsan itu adalah menganggap sesuatu sebagai sebuah kebaikan. Itu bisa menjadi sumber hukum. Ada juga maslahah mursalah, yaitu adalah maslahat yang tidak diatur oleh syariat tapi bisa berlaku juga sebagai sumber hukum. Kemudian ada istishab. Istishab itu adalah pemberlakuan hukum sebelumnya. Baik, kita masih ada pembahasan tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama ada urf. Urf itu apa? Urf itu kebiasaan. Ada juga yang kedua adalah tentang syar'u man qablana, yaitu syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad. Dan yang terakhir nanti ada madhab sahabi atau disebut juga sebagai qaul sahabi. Nah, bagi Bapak hal ini agar kalian bisa menyimak secara seksama penjelasan pada pertemuan kita kali ini. Langsung saja kita bahas ketiganya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Ada 3 yang ingin kita bahas, yaitu ada urf, ada syar'u man qablana, ada juga madhab sahabi. Bagaimana penjelasan ketiganya? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama ada urf. Apa itu urf? Secara bahasa memiliki arti adalah ma ta'arafan nasa wa sarawan alaihi. Artinya apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan maupun yang lainnya. Atau juga memiliki arti al-ma'rifah wal ma'ruf wa huwa al-khairu wa rifqu wal ihsan. Artinya kebaikan dan sudah diketahui, yakni kebaikan dan perbuatan baik. Nah, jadi urf ini kalau secara bahasa itu kalau ditarik benang merahnya artinya adalah yang sudah diketahui, ma'ruf ya, sudah dikenal. Adapun secara istilah pengertian urf adalah ma'tadahu jumhurun nasi wa alquhu min qaulin aw fi'lin takarrara marratan ba'da ukhra hatta tamakkana atharahu fi nufusihim wa sarat tatalaqqahu uquluhum bil qubul. Yang artinya adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh banyak orang baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima oleh akal mereka.
Nah, menurut pengertian secara istilah ada beberapa hal yang bisa kita ambil, yakni adalah bahwa urf itu adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti banyak orang. Kenapa disebut kebiasaan? Karena kebiasaan diambil dari pengulangan yang terus-menerus sehingga sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Sehingga saat dilakukan orang lain pasti menerimanya. Contoh adalah anggukan kepala, tandanya setuju. Geleng-geleng kepala, tandanya tidak setuju. Dari mana kita tahu bahwa anggukan kepala itu setuju dan geleng-geleng kepala itu tidak setuju? Karena diulang-ulang secara terus-menerus. Nah, itu adalah contoh dari urf. Ya, urf itu adalah kebiasaan yang berulang-ulang. Urf sering pula disebut sebagai adat, ya, karena sama-sama dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Namun urf lebih bersifat banyak, tidak berlaku untuk individu. Contohnya gini, adat, ya, kalau adat itu bisa dipakai untuk satu individu. Adat si Fulan, ya, adat si Ahmad misalnya. Itu seperti itu misalnya. Tapi gak bisa disebut urf si Ahmad, enggak. Urf itu lebih cocok untuk kata-kata yang banyak. Urf orang Indonesia, nah itu bisa masuk, ya. Adat orang Indonesia pun bisa masuk. Urf lebih condong kepada kebiasaan yang baik, sedangkan adat lebih bernetral dalam nilai. Jadi kalau disebut urf itu biasanya untuk kebiasaan atau adat yang baik. Sedangkan kalau disebut adat, ya itu biasanya adat yang buruk juga masuk, adat yang baik juga masuk dalam pengertian adat. Ini adalah sekilas tentang pengertian urf. Macam-macam urf. Urf itu kalau dari segi materinya ada dua, ya. Ada urf amali, yaitu adalah perkara yang sudah diketahui di antara manusia dalam hal praktis perbuatan. Contoh tadi mengangguk tanda setuju, menggeleng-geleng kepala tanda tidak setuju. Nah, itu adalah salah satu urf amali, ya. Jadi perkara yang sudah diketahui manusia dalam hal perbuatan atau dalam transaksi jual beli tanpa harus ucapkan akad. Kalau kita masuk ke Indomaret, ya kita naruh barang, dihitung, nah, itu sudah kesepakatan tanpa harus misalnya bilang terima barangnya ininya. Nah, itu gak harus, ya. Tapi dengan stroke, dengan ini juga itu sudah menjadi sebuah transaksi jual beli yang dihalalkan. Atau dalam tradisi halal bihalal pada saat Idul Fitri, ya, itu adalah urf amali. Jadi urf amali itu adalah kebiasaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ada juga urf qauli, ya. Urf qauli itu adalah perkara yang sudah diketahui antara sama manusia untuk menggunakan kata atau arti tertentu sehingga tidak ada kata lain yang terlintas dalam pikiran saat mendengarnya. Seperti kata daging, ya, daging itu kalau biasa di Arab maupun di Indonesia, daging itu hanya berlaku untuk hewan-hewan darat saja, sapi, kambing, dan lain-lain. Tapi kalau untuk ikan, ya ikan saja. Nah, dalam Al-Quran itu ada kata-kata lahman toriya. Jadi ikan itu disebut daging, ya. Jadi dalam Al-Quran seperti itu. Lalu apabila misalnya seorang berjanji tidak akan makan daging tapi dia makan ikan, bagaimana dong? Ya, maka secara urf, ya, itu tidak menyalahi, karena memang daging itu ya berlakunya buat hewan darat saja, bukan untuk ikan. Atau walad, ya, kebiasaan bangsa Arab untuk anak laki-laki saja, ya, sedangkan Al-Quran tidak hanya untuk laki-laki tapi
juga walad itu bisa disebut juga untuk anak perempuan. Itu adalah salah satu contoh dari urf qauli. Sedangkan ada dari segi kecakupannya ada urf am dan ada urf khos. Apa itu urf am? Yaitu apabila disepakati oleh banyak orang seperti sebagian warga negara. Seperti kalau kita sewa kolam renang itu tanpa harus ditentukan berapa air yang dihabiskan. Kalau kita masuk kolam renang kan gak harus kamu habis berapa liter. Nah, itu gak harus seperti itu. Atau tadilah contohnya yang paling mungkin tidak terlalu abstrak itu tadi, mengangguk tanda setuju itu hampir di mana-mana ya, di semua negara, bahkan mungkin di seluruh dunia. Ya. Atau misalnya berjabat tangan ya, tanda sepakat. Nah, sepakat seperti itu. Itu ada urf am. Ada juga urf yang khos ya. Jadi kebiasaan yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu atau negara tertentu semata. Contoh, kalau di Sunda ya, kata paman itu hanya untuk adik dari orang tua, baik orang tua dari ayah maupun orang tua dari ibu, namanya paman. Tapi kalau kakak dari orang tua namanya uwa. Nah, beda ya. Tapi sebenarnya di Indonesia dua-duanya maknanya paman. Nah, ini nanti berlaku di hukum waris. Kalau misalnya hukum waris disebut saudara ibu ya, saudara bapak, ini paman atau uwa ya, dua-duanya dapat ya, dua-duanya dapat, gak paman gak uwa. Karena memang meskipun ya di Sunda paman itu hanya untuk adik ya, adik dari orang tua. Atau misalnya kata budak, budak itu di Sunda itu bukan sebuah hinaan untuk hamba sahaya, bukan. Budak itu untuk anak kecil. Hei barudak, ya, budak. Nah, itu namanya adalah urf khos. Jadi berlakunya, contoh ya, Bapak contohkan karena kita belajar di Bogor ya, adalah tradisi dari Sunda. Nah, itu adalah macam-macam urf. Lalu apakah urf itu bisa dijadikan sebagai dalil hukum? Maksudnya bagaimana? Jadi apakah contoh urf yang tadi Bapak bahas ya, apakah misalnya kalau seseorang berjanji tidak akan makan daging tapi dia makan ikan, apakah dia melanggar sumpah tersebut? Nah, maka ada dua pembahasan. Yang pertama, menurut dari madhab Hanafi, Maliki dan Hambali ya, itu bisa menjadi dalil ya. Jadi maksudnya kalau misalnya seseorang itu berjanji tidak makan ikan tapi dia tidak makan daging tapi dia makan ikan, maka dia tidak melanggar sumpah. Meskipun dalam Al-Qur'an ikan itu termasuk lahmun ya, termasuk daging. Karena secara urf ya, kebiasaan bahwa ikan itu tidak termasuk daging. Kenapa disebut seperti itu? Nah, karena disebut juga oleh Al-Qur'an, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf ya, bil urf wa'arid anil jahilin, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Mengerjakan yang ma'ruf itu menunjukkan kewajiban untuk kembali kepada kebiasaan manusia atau pertimbangan adat masyarakat. Maka ada hadis, mar'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh kaum muslim, maka baik pula di sisi Allah. Nah, itu adalah ma'ruf ya, urf. Jadi sepakat dijadikan sebagai dalil hukum. Tapi ada juga yang menolak. Ya, di antara adalah pendapat dari madhab Syafi'i. Adat atau uruf tidak menjadi sumber hukum kecuali disetujui oleh para penerimanya atau adat tersebut membawa bukti kepada kebenaran. Itu menurut madhab Syafi'i. Macam-macam urf ya, macam-macam urf itu ada dua, ada urf
dari perspektif ini ya, pemberlakuannya. Kalau tadi dari perspektif materi dan ruang lingkupnya, kalau ini adalah pemberlakuannya. Ada urf sahih, ada urf fasid ya. Urf sahih itu apa? Urf kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertentangan dengan syara, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Contoh, kita di Indonesia itu ada namanya halal bihalal saat Idul Fitri. Kalian boleh datang ke Arab Saudi ya, ke negara-negara Arab misalnya. Apakah ada halal bihalal? Ya mungkin dalam bentuk biasa silaturahmi ada, tapi semeriah di Indonesia itu tidak ada. Mudik ya, berkumpul keluarga. Nah, itu sangat-sangat khas Indonesia. Lalu apakah halal bihalal itu dilarang karena tidak ada contohnya dari Nabi misalnya? Ya tidak. Itu hanya kebiasaan dari masyarakat. Nah, maka nanti ada namanya kaidah al-adah al-muhakkamah, bahwa adat itu bisa menjadi berlakunya suatu hukum. Atau memberi hadiah saat senang ya, memberi hadiah saat senang atau mendapatkan kabar baik dari orang lain. Bapak kemarin misalnya baru punya anak ya, ternyata itu tetangga itu, wah alhamdulillah ya di Indonesia ya, banyak yang nyecep istilahnya ya, ngasih uang, ngasih apa, karena mungkin mereka ikut berbahagia. Padahal itu nggak wajib juga ya, tapi di Indonesia adatnya seperti itu. Memberi hadiah kepada orang yang sedang punya kesenangan itu tidak apa-apa ya. Atau misalnya dalam hal lain seperti mas kawin dibagi dua misalnya. Kalau misalnya ada ya seperti itu tidak bertentangan juga. Atau misalnya tidak mau berbulan madu kalau mas kawinnya belum lunas ya. Mungkin ada yang dicicil mas kawinnya. Itu boleh-boleh saja. Tapi ada juga urf yang fasid. Urf fasid itu apa? Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban. Contoh, mengadakan pesta. Dalam pesta tersebut ada khamr, ya ada minuman kerasnya. Pak, itu kan kebiasaan di barat seperti itu. Kalau pesta itu pasti ada minuman khamrnya. Tadi kata Bapak, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Nah, dilihat dulu ya, apakah kebiasaan tersebut bertentangan atau tidak dengan syariat. Kalau dilihat dari perspektif tadi, minuman keras jelas hukumannya qot'i ya. Qot'i itu pasti dalam Al-Qur'an hukumnya adalah haram. Nah, maka menghalalkan yang haram, nah itu pasti membuat urfnya itu fasid. Fasid itu apa? Fasid itu rusak. Artinya tidak diterima urf seperti ini, kebiasaan seperti ini. Atau berjudi untuk merayakan suatu peristiwa ya. Ya banyak ya, judi bola ya, judi apa. Atau misalnya kumpul kebo ya dulu ya. Atau mungkin ya di Eropa itu kan udah kayak seperti kebiasaan ya, orang pacaran udah punya anak 3 baru menikah. Ya aneh juga sih sebenarnya. Nah, hal seperti itu tidak bisa disebut urf yang diterima dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Beda dengan urf yang di atas ya. Hukum pada kaidah urf. Nah, jadi urf itu ingin Bapak bahas secara banyak komprehensif ya, karena memang ini cukup menarik menurut Bapak ya, kaidah urf ini. Ada beberapa kaidah urf yang menyatakan ada al-ma'rufi urfan kal masyruti syarton ats-tsabitu bil ma'ruf kas-tsabitu bin nas. Nah, yang dikenal menurut kebiasaan seperti halnya ditetapkan dalam syarat, yang ditetapkan menurut syarat ditetapkan dalam nas. Nah, ini agak bingung juga ya terjemahannya, karena Bapak juga ini ikut dalam buku terjemahannya. Maksudnya seperti ini ya. Ada syarat, misalnya syarat untuk seseorang ya, maka urf juga bisa berlaku untuk seseorang tersebut.
Atau misalnya gini lah, al-adah al-muhakkamah ya, adat bisa menjadi dasar pemberlakuan hukum. Contoh tadi ya, ada perilaku halal bihalal dan lain sebagainya. Atau misalnya adat yang mengandung maslahat di Indonesia, kalau menikah itu harus dicatatkan di KUA. Karena apa? Karena itu untuk mencegah mendolimi dari pihak wanita. Kenapa harus dicatatkan, kok zaman Nabi juga nggak dicatatkan? Karena ini urf yang mengandung maslahat. Karena ketika dicatatkan, ketika misalnya sang suami pergi tanpa kabar, nah maka kalau dicatatkan si istri itu bisa menggugat ke pengadilan ya, sehingga bisa bercerai dan bisa menikah lagi. Kalau dia tidak seperti itu, maka ketika suaminya tidak ada, maka bisa saja dia digantung terus ya. Atau misalnya tagayyurul ahkam tagayyurul amkan wal azman wal ahwal ya, ada kaidah seperti itu. Jadi perubahan hukum itu terjadi karena perubahan tempat, waktu, dan keadaan. Nah, dalam para imam madhab juga sering melihat urf itu sebagai cara untuk memberlakukan ijtihadnya. Nah, adat itu bisa dianggap menjadi syariat. Imam Malik ya membentuk hukum berdasarkan penduduk Madinah. Jadi Imam Malik itu punya kaidah amalul ahlil Madinah. Ya, jadi ketika misalnya ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang Madinah ya, karena Madinah itu tempat Nabi berdakwah ya, meninggal di situ, maka itu bisa dikonfirmasi sebagai sebuah kebenaran ya, itu adalah menurut, jadi kebiasaan orang Madinah itu menurut Imam Malik itu pasti ya, atau sebagian besar pasti mengandung kebenaran. Ya, Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum tergantung pada adat mereka. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu biasanya memberlakukan hukum itu tergantung pada adat. Ya, misalnya adat orang Irak sama orang Iran sama orang Hijaz itu beda-beda. Imam Syafi'i itu dikenal dengan dua qaulnya. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu ketika beliau di Irak ya. Qaul jadid ketika beliau di Mesir. Ada beberapa perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid, itu disebabkan karena perbedaan adat ya di antara di Mesir dengan di Irak di Baghdad. Oke, selanjutnya adalah tadi kita sudah bahas tentang urf. Selanjutnya adalah syar'u man qoblana. Apa itu syar'u man qoblana? Syar'u man qoblana itu adalah syariat-syariat pada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi yang diutus di dunia membawa syariat masing-masing, seperti syariat Nabi Musa untuk Bani Israel. Pada konsep umumnya, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya, sebagai petunjuk dan cahaya bagi seluruh alam. Oleh karenanya dalam hal akidah pada dasarnya sama ya. Dari zaman Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad itu pada dasarnya sama, tetapi dalam hal syariat ada beberapa yang berbeda. Seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat itu dijadikan syariat dan minhaj. Lalu apakah semua syariat zaman dulu itu berlaku juga zaman Nabi Muhammad ya, atau semuanya ditolak? Nah, ini ada beberapa konsepnya. Ada syariat nabi-nabi terdahulu dan ditetapkan kembali oleh ajaran Nabi Muhammad. Contohnya
adalah puasa ya, dan khitan. Ya, khitan itu zaman Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ya diceritakan kan pernah ya beliau berkhitan pada saat beliau berusia besar ya, usianya udah tua ya. Atau ajaran puasa ini sebenarnya sudah berlangsung di beberapa umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu adalah syariat yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu atau disyariatkan oleh nabi-nabi terdahulu, tapi ditetapkan pula sebagai ajaran pada ajaran Nabi Muhammad. Tapi ada juga syariat yang dilakukan oleh nabi terdahulu tapi dihapus oleh ajaran Nabi Muhammad. Contohnya adalah bunuh diri sebagai cara taubat dan menghilangkan najis dengan memotong kain. Ini adalah seperti dalam Nabi Musa dan Nabi Isa ya, umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, pada syariat kedua ini wajib ditinggalkan atau dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Tapi ada juga syariat yang tidak dijelaskan apakah diberlakukan atau dilarang. Nah, seperti dalam contoh ayat Qisas ya. Ayat Qisas ini lebih ke cerita ya, cerita tentang umat terdahulu, bahwa umat terdahulu itu ditetapkan qisas hukum bagi mereka. Nah, apakah berlaku juga bagi kita? Ya, pendapat pertama, para ulama bersepakat bahwa kisah syariat umat terdahulu dalam Al-Qur'an meski tidak secara tegas ya diberlakukan atau ditolak, tetap berlaku sebagai sumber hukum bagi umat Nabi Muhammad. Nah, jadi meskipun dalam bentuk cerita seperti tadi ya, cerita tentang ditetapkannya kisos ya bagi Bani Israel. Wa katabna alaihim annan nafsa bin nafsi dan seterusnya. Nah, maka itu adalah berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad. Adapun pendapat kedua, sebagian kecil ulama berpendapat bahwa syariat yang tidak memiliki persetujuan atau penolakan dalam Al-Qur'an dan hadis bukan merupakan sumber syariat. Ya, mereka berpendapat bahwa syariat tersebut berlaku untuk sebagian mereka saja. Jadi di beberapa penjelasan justru Syar'uman Qoblana ini disebutkan kalau misalnya bentuknya cerita yang tidak ada jelas apakah diberlakukan atau tidaknya, itu hanya untuk umat mereka saja, tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Itu adalah Syar'uman Qoblana. Selanjutnya ada madhab Sahabi. Ya, madhab Sahabi setelah pengertian adalah kadang disebut pula dalam kitab-kitab fikih itu ada madhab Sahabi, ada qaul Sahabi. Itu adalah merupakan kumpulan pendapat dan pemikiran para sahabat tentang suatu hukum fikih dan bukan merupakan ijma di antara mereka. Apa itu sahabat? Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu Nabi dalam keadaan muslim. Ya, ini penting harus diketahui ya. Gak semua orang yang pernah bertemu Nabi disebut sahabat ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu pernah bertemu Nabi tapi tidak disebut sahabat karena dia tidak dalam keadaan muslim. Nah, para sahabat ini secara pandangan umum ya, setelah wafat Rasul muncul beberapa persoalan fikih yang memerlukan jawaban. Sahabat sebagai orang yang bertemu dan lama bergaul dengan Rasulullah SAW memberi fatwa dan menetapkan hukum terhadap berbagai macam persoalan. Di antaranya ada yang dibukukan dan dikodifikasi oleh para tabi'in sehingga terkadang bercampur dengan hadis. Ya, ada namanya hadis mauquf. Ya, mauquf itu adalah hadis yang berhenti periwayatannya pada masa sahabat. Ya, jadi sebagai konsekuensi setelah Nabi itu ternyata banyak masalah fikih lain, maka dijawab hal tersebut oleh para sahabat. Ada beberapa macam qaul sahabi ya. Yang pertama adalah qaul sahabi yang merupakan hadis dari Nabi. Jadi ada beberapa hadis mauquf ya, yang
disandarkan kepada para sahabat. Hadis mauquf itu apa? Jadi tidak terputus di sahabat, tidak sampai ke Nabi. Ya, tidak ada riwayatnya misalnya sami'tu Rasulullah SAW atau qala Nabi SAW, tapi hanya dari pendapat sahabat tersebut. Ada juga qaul sahabi yang merupakan ijma, ya ijma. Jadi contohnya adalah diberlakukannya Abu Bakar misalnya sebagai seorang khalifah, ya. Itu ijma sahabi, ya. Jadi kalau hal seperti ini wajib ditaati. Atau misalnya Umar bin Khattab mengganti harta rampasan perang itu dengan ketentuan fai, ya. Apa itu ketentuan fai? Nanti kita akan bahas, ya. Nah, adapun yang disebut dengan qaul sahabi yang dibahas di sini adalah qaul sahabi yang bukan merupakan bagian dari hadis dan bukan juga merupakan bagian dari ijma, tapi qaul sahabi yang merupakan pendapat individu dari sahabat, ataupun tidak individu tapi pendapat yang bukan ijma. Jadi ada sahabat yang menyelisihi pendapat tersebut. Nah, untuk pendapat-pendapat seperti ini apakah diterima sebagai sumber hukum atau tidak? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, untuk Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyebutkan bahwa harus memilih salah satu dari pendapat sahabat tersebut, karena tentu sahabat itu adalah orang yang lebih utama. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Allah ridho kepadanya. Nah, jadi harus pilih salah satu pendapat sahabat dulu, ya, jangan langsung pendapat pribadi misalnya terhadap sesuatu hukum. Nah, adapun menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali atau Imam Ahmad berpendapat bahwa qaul sahabi bukan merupakan hujah, maka boleh diikuti dan boleh pula ditinggalkan. Jadi tergantung apakah qaul sahabat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Nah, itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menolak secara full, ya, bahwa ijtihad para sahabat itu menjadi sumber hukum. Nah, ini adalah penjelasan dari qaul sahabi. Nah, jadi 3 hal yang sudah kita bahas, ya, pada pertemuan kali ini. Ada urf, ya, urf tadi kita bahas. Urf itu adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bisa menjadi sumber hukum, al-adah al-muhakkamah. Contoh tadi, ketika seseorang yakin atau bersumpah dia tidak makan daging tapi dia makan ikan, padahal ikan itu disebut juga daging dalam Al-Quran, maka yang berlaku adalah urf, ya, kebiasaannya, maka tidak melanggar sumpahnya kalau dia makan ikan. Yang kedua tadi ada syar'u man qoblana, jadi syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad. Ada beberapa syariat yang masih berlaku dalam kita, seperti ada puasa dan ada khitan, ya. Khitan itu disunat, ya, sunatan lah khitan itu, ya. Ada juga qaul sahabi, ya, qaul sahabi itulah pendapat para sahabat. Jadi ketika sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis atau disebut juga nas, maka dicari pendapat sahabat terlebih dahulu apakah ada atau tidak. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan qaul sahabi. Oke, sekian, billahi sabil haq, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.